Halo, selamat pagi. Oke, kita akan lanjut materi berikutnya, yaitu menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Kalau minggu lalu kita membahas tentang memahami alur proses multimedia, untuk kali ini kita akan lanjutkan dengan menerapkan prosedur pengoperasian video. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di materi ini sebenarnya kita harus praktek ya, menggunakan kamera. Tentunya di laboratorium multimedia kita akan praktek penggunaan video, kamera video maksud saya. Nah, nanti suatu saat akan kita jadwalkan untuk kalian datang ke lab gitu. Nanti kita buatkan jadwal saja kapan kita bisa menggunakan atau mempraktekkan pengoperasian kamera video. Tentunya menunggu jadwal dari sekolahan, dari kurikulum, karena di masa pandemi COVID-19 ini tidak mungkin kita mendatangkan kalian semua ke sini berbarengan. Nanti kita atur aja biar bisa praktek ya. Tapi sementara kita akan belajar secara teori dulu. Bisa kalian lihat nanti di presentasi saya ini. Oke, lanjut masuk ke materi pertama. Ini dia ya, gak kelihatan ya saya. Sebentar, wait, semoga kelihatan. Set. Nah. Oke, ini materi kita pertama. Ya, di sini kalau kita akan menggunakan kamera video, tentunya kita harus mengenali bagian-bagian dari kamera tersebut. Ada 4 bagian di kamera video itu. Yang pertama lensa, jelas. Kemudian mikrofon, sensor, dan perekam gambar. Inilah 4 komponen atau 4 bagian inti dari kamera video. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan penjelasan diagram kamera. Dari awal, bagian depan itu adalah lensa. Lensa akan menerima cahaya, jadi menangkap cahaya dalam bentuk warna RGB atau red, green, blue. Kemudian diteruskan di sensornya. Nah, nanti akan diproses dan menjadi sebuah sinyal gelombang elektronik, elektromagnetik ya. Kemudian akan menjadi gambar, kan disimpan di memori. Ini. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, inilah bagian dari kamera, lensa kamera. Lensa kamera pro, ini kamera profesional ya. Nanti kita akan belajar menggunakan kamera profesional. Itu lensanya ada 3 ring. Nah, ini ring fokus, ada ring zoom, ada ring iris. Ini nanti kita jelaskan satu persatu
untuk kegunaannya. Oke, pertama fokus. Fokus ini gunanya adalah untuk mempertajam gambar apabila objeknya tidak jelas, ngeblur gitu istilahnya. Kita ngesot manusia atau wajah seseorang ditangkap di lensa ini tidak terang, berarti lensanya kurang fokus, istilahnya begitu. Jadi kita harus putar sampai menghasilkan gambar yang tajam. Lanjut, kemudian ring zoom. Nah, ini zoom, kalau kalian nanti belajar pengambilan gambar itu ada istilah zoom in, zoom out. Itu tujuannya untuk zoom in, untuk mendekatkan ke objek. Kalau zoom out, menjauhkan, jadi mendekatkan dan menjauhkan objek. Oke, lanjut ke ring iris, yang paling pojok kanan. Ring iris ini fungsinya untuk mengatur cahaya yang masuk. Misal kita syuting di lapangan gitu yang terang di siang hari, itu kamera lensa itu membutuhkan cahaya yang sedikit karena kan terang, jadi irisnya diperkecil. Nanti ada diputar ke arah kanan, diperkecil. Kemudian kalau kita di tempat gelap, irisnya harus besar, angkanya angka kecil, malahan justru kebalikan. Jadi kalau membesarkan iris itu justru angkanya kecil, kalau mengurangi cahaya masuk itu justru angkanya besar. Nah, nanti kalau kita praktek di kamera yang sesungguhnya kalian akan paham. Untuk sementara penjelasan teorinya seperti itu dulu. Kalau belum paham nanti kita praktekkan. Oke, itu ya. Jadi di lensa ini ada 3 bagian utama, yaitu fokus, zoom, iris. Ini ada ukurannya semua. Jadi kalian nanti bisa membuat patokan kalau ingin gambar jelas dan detail, tidak ngeblur, itu nanti dihafalkan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum mengoperasikan kamera, kalian tentunya harus mempersiapkan dulu kamera sebelum dipakai. Apa saja yang disiapkan, yaitu pertama tentunya baterai atau sumber daya. Apabila kalian membawa kamera tapi baterainya ketinggalan, nah itu sama saja kameranya nggak bisa difungsikan. Oleh karena itu, persiapan yang harus kalian siapkan ya ini, baterai sebagai sumber daya, kemudian kaset untuk media rekam, atau kalau istilahnya di zaman now gitu, sekarang bukan kaset ya, menggunakan memori. Ada yang mini SD, ada SDHC, SDXC, banyak sekali macamnya. Kalau di sekolahan kita menggunakan kamera memori SD card. Nah, itu. Kemudian apa lagi yang disiapkan, yaitu mengatur white balance atau WB. Nah, black balance itu kita siapkan. Kita nanti akan belajar secara praktek mengatur white balance. White balance itu apa? Keseimbangan warna putih. Jadi kalau kita shooting outdoor, di luar, indoor, di dalam ruangan, itu WB-nya berbeda. Jangan sampai keliru. Kalau keliru nanti gambarnya akan kelihatan aneh. Bisa gambarnya kekuning-kuningan atau kebiru-biruan gitu, karena salah mengatur WB, white balance. Lanjut, berikutnya kita juga harus memahami fungsi-fungsi yang ada di kamera, fasilitas-fasilitasnya. Karena setiap kamera beda merek, beda fasilitas, beda harga, beda fasilitas. Oleh karena itu kita harus memahami. Nanti kalau kita praktek di kamera sekolahan, kalian harus pahami betul
fasilitas apa saja yang ada di kamera. Oke, itu tadi adalah tahap persiapan, kemudian tahap proses pengambilan gambar. Itu ada 4. Pertama, mengkomposisi objek, mengatur iris tadi yang di lensa ya. Ini diatur irisnya, diatur fokusnya, dan record. Jangan lupa record. Jadi kalau sudah oke, komposisinya oke, irisnya sudah diatur, fokusnya sudah oke, jangan lupa pencet tombol record. Nanti ada tandanya, lampu merah menyala di kamera, biasanya seperti itu. Di semua kamera sama. Untuk komposisi objek nanti akan kita pelajari di kompetensi sendiri ya. Nanti kalian akan belajar detail gimana komposisi objek yang bagus. Untuk sementara ini tidak saya lanjutkan dulu penjelasan tentang komposisi objek karena itu panjang. Karena ini beda sub kompetensi, karena kita masih di subkompetensi menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah alat bantu kamera. Alat bantu kamera ini banyak sekali sebenarnya, tapi ini akan saya tampilkan saja yang penting-penting, yang biasanya dipakai oleh videographer. Contohnya adalah tripod, kemudian track itu seperti apa nanti ada gambarnya di belakang. Dolly track istilahnya. Ada chips sekolah kita pula ada satu itu chips di lab ya. Ada crane dan stabilizer. Nah, inilah beberapa alat bantu kamera yang populer digunakan oleh para videographer. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini juga masih alat bantu kamera, yaitu mikrofon. Ada mikrofon biasa, ini sampingnya ada clip on. Nah, ini biasanya digunakan untuk kita mengadakan syuting wawancara dengan narasumber beberapa, kita berarti butuh clip on sesuai dengan jumlah narasumber. Untuk audio ini, mengapa kita menggunakan mikrofon tambahan seperti ini? Yang jelas biar sumber suara itu bisa detail. Karena kalau kita menggunakan mikrofon asli dari kamera itu kurang bagus. Nanti kalian bisa bedakan, kita praktek. Yang satu menggunakan mikrofon aslinya kamera, yang satu menggunakan alat bantu mikrofon eksternal seperti ini. Pasti akan ada bedanya. Lebih maksimal kalau menggunakan mikrofon eksternal seperti ini. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh gambar ilustrasi seorang videographer sedang mempersiapkan syuting di Borobudur ya. Ini sebelumnya disiapkan semua, tripod, kamera, mikrofon, itu yang sebelah kiri itu sedang mempersiapkan mikrofon boom. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat film biar suaranya, dialognya detail sekali. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh lagi. Kita punya ini alat mic boom seperti ini untuk membuat film. Jadi kalau kita membuat film menggunakan teknik seperti ini, kualitas audionya akan bagus, jadi enak didengar. Audio audionya akan fokus di dialog yang sedang di-shot.
Jadi tidak ada ambil